A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal min mudzakir. Inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 yang terjemahnya adalah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kata kami dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran tidak sendiri, melainkan melibatkan para pihak termasuk mukmin dan muslim yang sekarang telah menerbitkan Al-Quran dengan terjemahan perkata yang mudah dipahami maksudnya oleh orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Memang sebelum Al-Quran dengan terjemahan perkata ini diterbitkan, ayat-ayat kitab suci Al-Quran hanya bisa dipahami maksudnya oleh orang yang bisa berbahasa Arab. Namun sekarang memahami ayat-ayat kitab suci Al-Quran untuk mengambil pelajaran modalnya hanya satu, yaitu kemauan. Inilah bukti kebenaran dari Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Maka bagi siapa yang mau memahami ayat-ayat kitab suci Al-Quran untuk mengambil pelajarannya, sudah saatnya mulai. Siapkan Al-Quran dengan terjemahan perkata, pahami maksud perkata, kemudian pahami maksud dalam satu kalimat, maka akan segera dapat dipahami maksud dari ayat tersebut. Contoh ayat yang mudah sekali dipahami adalah Quran surat An-Nahl ayat 4. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dia, Allah maksudnya, telah menciptakan manusia dari setetes mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Quran surat An-Nahl ayat 4 tersebut menjelaskan bahwa ternyata benar-benar ada manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setetes mani. Ternyata dia justru menjadi pembantah yang nyata. Seraya berkata, tidak semua Adam, Hawa, dan Nabi Isa alaihissalam tidak tercipta dari setetes mani. Padahal mereka ini juga mengetahui bahwa Adam, Hawa, dan Nabi Isa alaihissalam adalah juga manusia. Mereka dengan tegas dan sombong membantah penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga masuk ke dalam golongan kafir. Masih ingat kalimat terakhir dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia, iblis, menolak dan menyombongkan diri, dan dia, iblis, termasuk golongan kafir, golongan yang tidak percaya kepada Allah. Pelajaran yang dapat diambil adalah jangan mengikuti jejak iblis menjadi pembantah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena balasannya adalah neraka, bahkan akan kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oh ya, kalau mau memahami Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang tadi saya sebutkan,
perlu membolak-balik halaman karena ada hubungannya dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Bahkan perlu menyiapkan kamus lengkap Arab Indonesia karena terjemahnya agak kurang lengkap. Mari kita simak Quran surat Al-Baqarah ayat 34, di mana kata malaikat, Adam, dan iblis tidak ikut diterjemahkan. Seharusnya terjemahan Quran surat Al-Baqarah ayat 34 adalah demikian. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para jin yang taat, sujudlah kalian kepada manusia. Mereka sujud kecuali jin yang tidak taat. Dia, iblis, menolak dan menyombongkan diri, dan dia, iblis, termasuk golongan yang kafir, golongan yang tidak percaya kepada Allah. Penjelasannya adalah demikian. Karena kata malaikat, Adam, dan iblis ini bukan nama diri, melainkan nama jenis. Malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak, yaitu makhluk hidup dari jenis jin yang selalu patuh atau taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini ada yang mempunyai nama diri, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Malik. Sedangkan iblis adalah makhluk hidup jenis jin yang tidak taat atau durhaka pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Kahfi ayat 50, karena minal jini fafasaqu an amri rabbi. Dia, iblis, adalah golongan atau jenis jin yang mendurhakai perintah Tuhannya. Sedangkan Adam atau Adamium ini adalah makhluk hidup jenis makhluk berakal yang kemudian disebut dengan al-insan atau manusia. Adam atau manusia ini ada yang mempunyai nama diri, yaitu Idris. Nama diri Idris ini juga dipakai oleh Bani Adam atau keturunan manusia. Ya, nanti kalau ketemu kata Bani Adam itu artinya keturunan manusia. Jangan mengartikan sebagai keturunan Nabi Adam. Ingat Quran surat Al-Hajj ayat 52, bahwa seorang nabi itu tidak akan dapat tergoda oleh setan karena bisikan setan selalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal melalui Quran surat Toha ayat 120 hingga 121, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Adam yang dikisahkan dalam kitab Al-Quran itu telah tergoda oleh setan. Maka pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut adalah jangan menanamkan dalam pikiran kita bahwa Adam yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran adalah nama diri salah seorang nabi, karena akan menjadikan antar ayat kitab suci Al-Quran saling bertentangan. Ini sama saja mengatakan bahwa Al-Quran tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Nisa ayat 82. Jadi kesimpulannya, apabila pemahaman kita justru menjadikan antara ayat-ayat kitab suci Al-Quran saling bertentangan, maka kita harus yakin bahwa pemahaman kita lah yang belum benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti maha konsisten. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.